Halo teman-teman, selamat malam. Jumpa lagi bersama saya Jonalan. Kali ini di acara Tanya Mentor ya. Saya hadir untuk menemani teman-teman semua malam ini. Malam ini saya bersama narasumber saya. Ini seorang pengusaha handal ini di bidang F&B ya. Kita langsung sapa saja. Di sini ada Bro Andreas. Sebentar ya, saya coba ketik judulnya. Tetap produktif. Malam, Pak Jonathan, Pak Iswahyudi di sini. Selamat malam. Di sini malam ini kita akan bahas tentang F&B Halo, ya. Halo, halo Bro selamat malam Bro Jonathan. Andreas. Apa kabar? Halo, Kita baik-baik jumpa Bro. lagi nih. Ini sesi yang keberapa Bro ya di Tanya Mentor ya Bro? Kedua, kedua Kedua tanya ya. mentor. Iya, Oke, waktu itu bersama Yosa ya. iya Bro Yosa. Oke, sip. Oke, Keren. langsung saja kita masuk kepada materi. Eh, Selamat datang di sini ada Pak Eriadi ya, ada Tether Plus, Halo. ada Cahaya Kampus. Selamat datang. Terima kasih atas waktunya, Bro. Yes. Boleh share malam ini supaya teman-teman sebelum kita mulai sudah berapa lama sih, Bro, di bidang F&B ini? Aku sudah di bidang F&B itu dari Maret 2017, Bro John Alan. Oke, Jadi, Maret 2017 ya. jadi udah sekitar 3 tahun setengah lah ya, lebih kurang lebih. Oke, 3 tahun setengah. Awalnya bagaimana, Bro? Boleh ceritakan, Bro? Nah, jadi latar belakang pendidikan aku, Bro, itu memang perhotelan. Oke, Bidangnya ya manajemen hospitality. Jadi wah memang sudah keren. ada ketertarikan di bidang F&B begitu. Dari kerja prakteknya, terus kan ada ke hotel gitu ya. Saya pun Ya, memilih bidangnya bagian kitchen, bagian F&B begitu. Uh, oke. jadi uh, jadi meneruskannya di sana. Cuman memang dalam perjalanan itu, Bro, nggak langsung terjun ke dunia F&B. Sempat melanglang buana dulu, sempat jadi guru sekolah internasional dulu gitu Bro. Karena mungkin karena masih muda nggak yakin ya Bro ya waktu itu. Oke. Tapi gimana, Bro? 2017 Maret, sekarang kan 2020 ya. Ya, Sudah bulan 9, berarti udah 3 tahun setengah ya. ya betul Bro. Oke, 3 tahun setengah ini apa apa saja, Bro, tantangannya, terutama di 1 tahun pertama. Kalau awal-awal ya Bro, setiap orang yang baru mulai bisnis semangat gitu ya, semangat gitu kan. Wih baru nih, terus kita iklan-iklan, masukin Instagram, masukin Facebook, pakai ads ya. Dan teman-teman juga pada penasaran nih. Kan pertama-tama biasa circle-nya yang beli itu teman-teman, keluarga gitu ya, komunitas-komunitas kita. Nah, tapi Hmm, seiring 3 bulan, 4 bulan, nah tantangan sudah mulai tuh. Tantangan mulai karena eh, teman-teman udah tahu, udah pernah coba dan ya nggak setiap hari kan beli gitu. Kita harus punya market yang lebih luas gitu. Itu ya. tantangan berikutnya sih. Dan semakin lama tantangannya memang semakin banyak, tapi semakin banyak juga ilmu yang didapat gitu, Bro. Oke. Nah, tadi kan tantangan sekitar 3 bulan pertama tentang penjualan ya. Ya, Nah, penjualan ini bagaimana? Lebih ke arah mendatangkan pelanggan atau memang lebih ke omset ya? Kan gini, kadang ada yang jumlah pelanggannya banyak tapi omsetnya tetap sedikit. Dia beli hanya satu satu gitu kan. Tapi ada pelanggan sedikit tapi dia belinya banyak. Nah, itu mana, Bro?
Di kedua sisi ini kayak bergantian ya bro, seiring berjalannya waktu. Jadi ada saatnya memang pembelian kayak di ojek online itu biasanya pembeliannya di bawah 10 piece seperti itu. Tapi kalau yang kontak langsung lewat WhatsApp, lewat Instagram, itu biasanya pembelian dalam jumlah banyak seperti puluhan, ratusan begitu. Nah, memang untuk kendala yang dialami nih bro, sekarang ini di PSBB ini adalah menurunnya jumlah pembelian yang ratusan dan puluhan karena berkurangnya yang masuk kantor seperti itu. Ya, Yang ya seperti itu. boleh dikatakan secara segmentasi, bro, produknya ini di kelas-kelas menengah bawah atau menengah-menengah atas gitu, bro? Nah, nanti aku akan sharing nih bro soal funneling, tapi nanti biar teman-teman ngikutin dulu nih. Nah, Keren. jadi kalau aku itu memang konsep awalnya itu menengah ke bawah, bro. Karena Ya, sandwichku itu dijual harganya pertama kali aku jual itu 15 ribuan, bro. oke. Jadi segmentasinya menengah ke bawah. Sekarang di harga 17 ribuan, hotdog 20 ribu. Jadi untuk produk mainnya itu memang yang terjangkau, bro. That's why kayak selama masa pandemi ini pun sebenarnya penjualannya nggak gitu turun banyak ya, karena harganya masih masuk begitu. Ya, ini menarik banget ya, teman-teman. Bro Andreas ini di Dairy Bites ya, Ya, sandwich. Nah, saya pun sudah dapat testernya beberapa waktu yang lalu pada saat Bro Andreas Instagram Live iya, bersama iya betul. Yosa. Coach Yosa. Wah, luar biasa Yes. nih. Temennya Yosa Betul. apa gimana nih? Jadi ceritanya ketemu Bro Yosa itu panjang, Bro John Alan. Kita itu ketemu mungkin waktu aku masih awal-awal kuliah ya. Berarti itu 2000 sekitar 2010-an ya mungkin ya. Sekitar segitu. Itu pertama kali ketemu di acara rohani gitu, Bro. Di komunitas rohani. Oke. Terus aku training kerja praktek lapangan di Pullman Central Park. Nah, Bro Yosa itu lagi prospek ini prospek dia punya purchasing department waktu itu. Oke. Pas aku lagi mampir ke purchasingnya, jadi ketemulah berikutnya lagi di situ gitu, bro. Jadi udah Oke. cukup lama. Berarti mantap ya. Oh, dulu sempat training di Pullman CP ya? Iya betul, selama 6 bulan bro waktu itu. Nah, berarti kalau saya mau nyari eh, supervisor untuk hospitality atau manager untuk hospitality bisa dibantu nih, networkingnya banyak nih Bro Andreas nih. Boleh bro, boleh. Di, Siap. di mana Bro? Trisakti. Iya, STP bro. Hmm, Saya di STP. Gitu. wah itu Training, STM di ini ya, di Cawang ya? kalau STP daerah ini bro, Bintaro deket Tanah Kusir. Oh iya 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 iya. Oke, Gitu. mantap. Nah, teman-teman di sini sudah banyak tentunya ingin tahu nih, apa sih yang dilakukan oleh Dairy Bites sandwich ini? Benar ya, Bro? Bacanya Dairy Bites ya atau Bites? Dre. Dre. Ya, Oke. Dre Bites sandwich ini luar biasa ya. Nah, teman-teman, kita sapa yuk. Di sini ada Bro Bayu, sis Yesi, ini sahabat saya, ada Omega Kitchen. Ini ada Bro Bayu ini di bidang hospitality juga nih. Ya, dulu yes. Bro Bayu ini sebelumnya di FX Sudirman itu apa ya? Grupnya ini ya. Apa lupa tuh yang logonya kuning-kuning lupa tuh. Apa tuh? Saya juga lupa, bro. Eh, lupa tapi memang lumayan itu grup-grupnya. Aduh, lupa saya. Kok ya ntar kalau sampai oh Haris ya benar, grupnya Haris ya, Bro Bayu ya. Yes, yes. Luar biasa nih. Oke, silakan Bro Andreas Ya, perjelas kepada teman-teman oke. di sini Nah, background-nya. Oke, siap. Sekali lagi thank you Bro John diundang di ya. Tanya Mentor. Nah, aku pengen sharing semoga bermanfaat ya teman-teman.
Jadi memang semua lini bisnis menurutku itu kena dampak dari pandemi ini gitu. Tapi apa sih yang respon kita terhadap situasi ini? Apakah kita lemes, ngedown, atau kita makin semangat ya? Kalau aku lihat nih Bro John, Bro Yosa, Kotomi, Pak Anton, itu semuanya tenaganya nggak habis-habis tuh. Jadi aku harus ngikutin jejak mentor-mentorku ini. Nah, salah satu yang aku lakukan itu adalah aku ngikutin jejaknya Tanya Mentor membuat Dre TV lewat Dre by Sandwich. Nah, ini cukup berjalan, Pak John, karena lewat IGTV ini kan kita berbagi inspirasi. Ya. Berbagi inspirasi, orang mendapatkan ilmu, dapat sharing, makin semangat. Dia juga akhirnya tahu Dre Bites ini apa sih, akhirnya kepo-kepoin Instagramnya juga nih, bro. Dan akhirnya ya mereka ada pembelian lagi gitu. Lewat salah satunya lewat Dre TV ini. Nah, yang lain yang aku lakukan adalah aku membuat program namanya Traktir Ojol. Gitu. Kalau FNB ya, teman-teman boleh nih ikut-ikut yang belum ikutan gerakan ini Traktir Ojol, boleh teman-teman ikutan karena di masa pandemi ini orang-orang akan lebih care atau lebih peduli sama orang-orang yang menengah ke bawah ya, bisa dibilang bro, terutama para ojek online, driver taksi, ya. Jadi gerakan-gerakan seperti ini akan membawa dampak positif dan juga akan membawa peluang baru lagi untuk orang-orang yang tadinya belum kenal, wah ini ternyata ownernya, usahanya peduli ya sama lingkungan, sama orang lain gitu. Nah itu akhirnya mengundang lagi market yang baru. Itu yang aku lakukan juga. Gitu, bro. Nih, luar biasa ya. Bro, tadi kan katanya mau di-sharing teknik funneling ini. Yang dimaksud teknik funneling, Bro Andreas terapkan untuk apa? Dre Bites ini seperti apa? Nah, silakan. Aku cerita awalnya dulu ya, bro. Aku dapat ilmu ini dari mana? Jadi itu ikut namanya mentoring dari Miss Mary Riana gitu. Itu namanya Mary Riana Business Apprentice. Nah, jadi di situ kita diajar dan salah satunya ini adalah ilmu funneling. Kita sebut. Nah, teman-teman jadi benar-benar mesti ikutin terus karena ini ilmu penting, ilmu dahsyat kalau katanya Pak Tung, katanya Bro Yosa nih. Nah, fun funneling itu seperti apa sih? Nah, fun funneling itu ada empat huruf nih. Judulnya namanya AIDA. Ya. Ini teman-teman perlu ingat-ingat. AIDA itu apa sih? AIDA itu adalah attention. Kalau teman-teman mau ini, teman-teman mau catat boleh ya. Attention, terus interest. Tahu ya, attention itu kan lebih mengarah kepada mencari perhatian gitu ya. Iya. Jadi ibaratnya kita membuat mereka attract dulu nih, apa sih gitu kan? Gitu. Interest lebih kepada ketertarikan. Gitu ya. Setelah menarik, grab attention-nya, terus ada interest-nya begitu ya. Ya. Setelah itu D-nya itu desire. Bikin sesuatu yang wah, jadi ada emosinya di situ, gitu. Setelah membangkitkan emosi, lalu ada action. Action itu udah closing, gitu ya. Nah, itu di breakdown lagi tuh, Bro John dan teman-teman. Itu ada namanya, bahasanya ini agak susah, tapi teman-teman ikutin ya. Ada namanya, kalau di attention itu lead magnet. Interest itu namanya tripwire. Desire itu lebih ke namanya core offer. Dan satu lagi action itu lebih ke profit maximizer. Seperti itu. Oh, yang interest itu tadi namanya tripwire. TRIPWIRE. Oke. Nah, aku kasih aplikasinya ya, bro ya. Ya. Oke. Nah, kalau lead magnet ini lebih ke produk yang kita kasih gratis.
Itu. Jadi intinya kan orang-orang Indonesia apalagi ya bro, mereka seneng yang gratisan nih, gitu kan. Nah kita attract dulu nih. Aku juga sempat awal-awal bro, aku bagi sandwich gratis, tapi nggak full yang segitiga itu bro, tapi aku bagi dua, aku potong setengah. Iya. Ya. Itu aku kasih tester dulu lah ibaratnya untuk pengenalan. Nah setelah itu kita bagi yang murah, gitu ya. Nah yang murah ini lebih banyak ke kantoran bro. Jadi kantoran itu untuk menghemat budget, itu mereka minta juga dipotong dua bro. Jadi itu harganya dihitungnya setengah, gitu. Terus bagi dua lagi. Iya, tetap bagi dua, kayak gitu. Nah, itu tapi Ya. kan sudah dapat uang ya, ibaratnya kita dapat penjualan, gitu. Tadi kan gratis, sekarang kita dapat penjualan. Nah, habis itu core offernya itu sandwich dan hotdognya itu yang saya jual. Ya. Lalu profit maximizer-nya nih, saya punya produk namanya sandwich cake, bro. Oh. Nah, itu di harga 190.000 satu sandwich cake-nya itu. Nah, ini adalah profit maximizer-nya. Dan memang penjualannya itu tidak sebanyak sandwich. Tapi ketika ada event-event, ulang tahun, anniversary, ya mereka akan membeli produk seperti itu. Ini menarik, bro. Bro, boleh diulang Ya. tadi lead magnet itu free item, kalau tripwire? Tripwire itu lebih ke produk yang murah. Atau ibaratnya kita bisa bilang juga Kuncingan produk, kali. iya, bisa dibilang seperti itu. Oke. Kemudian core offer-nya? Core offer-nya itu ke main produk kita. Oke. Main produk ya. Ya, nah kalau yang profit maximizer-nya itu produk yang kita bilangnya premium. Produk premium kita. Ya. Ini kayak lagi di kelas LBM nih, list building mastery-nya Denny Santoso nih. Ada lead magnet. Gak jauh-jauh ilmunya, para mentor semuanya ilmu-ilmunya kurang lebih kalau marketing ke sana ya bro. Udah ambil belum kelasnya LBM? Aku belum yang itu. Aku cuman ikut Ini kan waktu itu Denny Santoso ini ya, Coach Denny Santoso bikin kayak gratis untuk ikut dia punya kelas apa yang dia baru ya dia bikin, aku lupa, LBM ya. lead Jadi building mastery. iya bener. Nah aku ikut waktu itu versi gratisannya bro. Jadi di email terus tuh sama Coach Denny. Ada PR-PR-nya. Saya ikut dari bulan 4 sampai hari ini PR-nya belum selesai, bro. Emang Karena memang banyak banget. bukan banyak, kita mesti fokus. Kita mesti fokus untuk mengerjakannya. Dan kita harus benar-benar menjiwai produk yang kita jual atau produk dan jasa yang kita akan terapkan. Luar biasa ya. Keren, keren. Kalau kemarin saya bersama Coach Priyono dari Action Coach bicara tentang AIDA, konsepnya untuk campaign ya, promosi. Nah, tapi kali ini untuk aplikasinya. Tadi ya bicara AIDA itu, attention-nya itu adalah lead magnet. Kalau di LBM, list building mastery sama ada lead magnet. Kemudian kalau di sini interest-nya ada tripwire. Kemudian ada D-nya, desire-nya ada core offer, yaitu main produk kita ya. Tadi kalau lead magnet itu free item-nya, pancingan. Kemudian tripwire-nya itu produk-produk yang murah ya. Yang murah, yang jangkau ya. Kemudian core offer main produk, kemudian di action-nya itu profit maximize itu untuk sandwich cake untuk premium produk kita ya. Wah, betul. Ini funnelingnya keren nih. Yang kelasnya Mary Riana ya bro ya. Kalau kelasnya Kang Dewa udah sempat ikut bro? Kang Dewa belum. Bung Dewa Prayoga ya belum. Kang Nih, ini di sini ada Bro Deki nih udah sempat ambil nih kelasnya Kang Dewa. Bro Deki. Keren, keren. Wah, nanti di sharing nih ilmunya Bro Deki. Betul, harus nih. Oke. Bro, ini menarik. Silakan bro. Aku lanjut dulu ya bro, masih belum selesai. Nah, jadi setelah kita tahu produk-produknya ini, ada free, ada produk murahnya, terus selanjutnya. Nah, selain di produknya itu, kita punya target market di situ loh. Oke. Ada target marketnya.
Jadi di situ ada, misalkan kita bikin ya, nah, nih aku kasih lihat aja. Ini tapi terbalik sih. Nah, Ya, jadi ini itu table, kurang naik bro. kurang naik ya. Tablenya nih. Kelihatan bro, walaupun terbalik, tapi aku bahas nih. Nah, jadi di target market ini kita bisa kayak untuk marketingnya itu contoh lead magnet, kita bikin quiz gitu. Misalkan untuk marketingnya nih ya, untuk marketing kita bikin quiz. Nah, terus untuk target market yang murah, misalkan contoh kalau produkku ya, anak-anak sekolahan gitu. Terus pekerja-pekerja kantor gitu kan, sukanya kan yang murah tuh gitu ya. Nah, terus kalau sandwich itu core offernya, target marketnya siapa lagi? Family, B2B, business to business gitu. Nah, target market untuk profit maximizer siapa? Orang-orang yang ulang tahun, orang-orang yang baru buka usaha, orang-orang yang misalnya ada anaknya lahiran gitu ya. Nah, apa sih pentingnya target market supaya ketika kita membuat produk jasa yang tadi setelah kita bikin step-stepnya ini, kita posting atau broadcast iklannya itu nggak sembarangan. Kita benar-benar tertuju. Oh, untuk free sandwich ini kita kasih postingnya ke sini, broadcastnya nih, gitu. Untuk yang tripwire, yang mini sandwich ke anak-anak sekolahan nih, kita kasih broadcast di grup, misalnya grup ibu-ibu, gitu ya. Terus yang core offer ini B2B, kita cari orang-orang yang mau, contoh perkantoran itu yang besar itu adalah B2B menurutku ya. Kalau kantor kecil bolehlah masuk ke tripwire. Tapi kantor yang besar itu bisa pesan 100, 200. Nah, itu termasuk aku bilang B2B gitu. Sekali getok tuh langsung dapat banyak gitu ibaratnya. Oke. Iya. Sama yang terakhir itu tadi ya, yang ulang tahun, yang anniversary. Ini keren banget ya. Bro, diulang bro. Yes. Tadi mau dijelaskan tadi mengenai tripwire ke anak-anak sekolah. Kemudian ada lagi pekerja-pekerja kantoran, bro. Tapi bukan kantor yang besar ya, kantor-kantor yang kurang lebih jumlah pegawainya 10-20 orang. Iya. Terus? Supaya ketika kita beriklan, ketika kita kasih contoh flyer atau bikin e-brosur gitu ya, kita itu tepat sasaran, nggak sembarangan. Karena orang-orang termasuk aku, kalau misalnya kita dibuat sesuatu yang nggak pas buat kita udah cenderung nggak pengen baca gitu. Protek. Iya, langsung. Tadi kalau free itemnya bro, boleh diulang bro? Nah, free item itu salah satunya adalah lewat Dre TV kita kasih quiz bro. Quiz? Kita kasih quiz. Misalkan kita lagi di Instagram nih, kita bikin quiz tanya jawab berhadiah. Iya. Terus? Kita catat dulu ya. Iya, boleh. Ketika berhadiah itu, lanjut lagi nanti aku jelasin ke channel. Channel itu apa sih? Nah, lanjut ke situ langsung boleh, bro? Oke, catat dulu. Ya, lanjut. Lanjut ya. Nah, channel ini, kalau di quiz kita akan mendapat nama dan kontak number. Database. Ya, setuju. Betul. Ketika kita quiz kan, wih menang nih, kita perlu minta nama sama kontak number. Nah, itu udah database, masuk ke database kita ya. Jadi kita bisa mulai sounding gitu ya, soft selling. Terus kalau tripwire yang sekolah sama kantor itu udah jelas ya. Jadi ketika kita udah dapat orang yang misalnya contoh suka nih sama produk kita tinggal langsung tertuju produk kita, langsung iklanin sandwich itu sama hotdog itu ke orang itu gitu. Ya. Oke. Ya. Nah, selanjutnya
yang core over ya, yang sandwich. Kan Ya, kita ibaratnya jangkaunya family, orang-orang keluarga, sama B2B. Nah, ini oke, salah satu hal yang menarik karena mereka akan mouth to mouth. oke, Namanya family, referral ya. referral, betul. Hmm, Namanya Oke, family karena produknya enak, ibu-ibu, ini produknya enak nih. ya. Buburnya Bro John enak nih. Bro John jualan bubur kan ya? Bener ya? Ya, buburnya Bro John enak nih. Jadi, weh, boleh nih rekomendasi seperti itu. Bro, saya jual nasi uduk toppingnya pakai Salah. bebek. Nasi Nasi uduk uduk, topping iya. bebek. Nasi uduk, keren. Toppingnya pakai bebek packing. Wah, keren itu ya. Lagi di karak sama sama di sini ada packing duck lover nih. Si Iya tuh, Cincin. keren. Itu Oke. outstanding menurutku ya. Outstanding. Tuh, langsung ketawa. Si Yes, Cincin, gue hebat ini. Ya, keren. Aku dukung terus nasi uduk bebek packing nih, keren. Menginspirasi. Ya, nah itu lanjut. referral ya bro tadi ya. Referral ya. Ya. Mm-mm. Nah, kalau yang profit maximizer atau produk yang premium ini akan Ya. lebih ke orang-orang terdekat. Orang-orang terdekat. Oke. Karena ketika produknya premium, biasanya circle-nya itu misalkan saya punya circle sendiri, sekelasnya saya, dan ketika kelasnya saya premium, saya akan cerita ke teman-teman saya yang premium juga atau orang-orang terdekat. Oke. Lebih ke situ sih bro, kalau premium ya. Bro, tadi Ya, kalau channeling itu kita kan kalau di lead magnetnya kita dapat database. ya, Kalau sebelum channeling, kalau quiz di IGTV kita sebutnya apa, Bro? uh, itu itu belum ada, itu nggak ada sebutannya bro istilahnya, karena itu kan bener-bener luas banget. Oke. Jadi belum bisa Kalau kita segmentasi. Oke, kalau untuk anak-anak sekolah yang pekerja kantoran itu juga kita sebut. Kita kita tetap sebutnya tetap database, tapi memang berbeda-beda bro. Kalau yang database satu kan itu luas ya, kita nggak bisa detect maksudnya dia itu anak sekolah kah, kuliah kah atau apa. Tapi ketika Ya, kita masuk ke produk yang contoh produk yang murah, kita udah mulai bisa lihat nih, oh dia ya, kelasnya segini, gitu. Kelasnya di sini dan kita treatnya seperti ini, broadcastnya seperti ini. Gitu. ya. Itu lebih ke segmentasinya bro, Oke. segmentasi. Begitu main produk kita lebih spesifik lagi ya, mungkin family gitu ya. Lebih ke referral yang kayak tadi Bro John bilang ya. Oke. Terus kalau ke sandwich cake atau produk yang premium itu mungkin lebih ke orang-orang terdekat ya. Iya, dan Ring. kita juga bisa treat mereka berbeda, bro. Contoh ulang tahun, kan mereka ulang tahun. Kita bisa inget, bro. Dia punya ulang tahun kapan dan kita ucapin, bro. Treatnya lebih berbeda. Oke. Mm-mm. Menarik. Teman-teman, di sini kita belajar hal baru tentang konsep attention, interest, desire, dan action, tapi lebih ke funneling ya, funneling marketing ya, bro ya, kita sebutnya ya. Yes, Nah, betul. tadi di attention, di sini banyak yang baru hadir ya, selamat malam bisa, apa kabar? Nah, di sini ada yang baru hadir, di sini ada Sis Rizka Panjaitan, ada Bro Nurdin, ada Omega Yes, Kitchen, Bro Atung, terima kasih. Nah, bicara funneling, di sini attention ini adalah free item ya bro ya. Kemudian yes, terus di sini adalah produk-produk yang dengan harga terjangkau. Kemudian desire di sini adalah main produk kita. Jadi ada step-stepnya ya untuk orang diajak ke main produk kita. yes, yes. Nah,
baru di profit maximize ini sandwich cake ya, mungkin lebih ke celebrate celebrate special occasion ya, mungkin Iya, kayak birthday party, iya. mungkin di sini teman-teman ya, di sini ada siapa nih bro, siapa nih mau mau untuk gebetan gebetan bisa juga tuh ya, kirim satu ini ya bro ya. Yes. Waduh, ini luar Iya, benar. biasa. Bro, ini ada sandwich sandwich cake di sini isinya apa aja sih bro? Kalau boleh tahu, ini menarik nih bro. Kayaknya nanti mau order nih bro. Boleh, boleh. Nah, jadi sebenarnya konsep sandwich cake ini kurang lebih isinya sama, Bro, sama yang main produknya. Tapi bedanya Mm, adalah rotinya itu lebih tebal, Bro. Jauh lebih tebal. Dan itu oke. empat layer. Empat layer. Itu. Dan itu bau rotinya itu bukan bau roti biasa, tapi ada bau susunya lebih lebih kuat gitu. Ini Terus custom ya, custom, custom kita ya. bisa bilang custom. Dan isinya Bro, bisa pilih. keren. Bro, rotinya juga bisa bisa pilih dong bro. Kalau kayak saya kan eh, nggak mengandung telur dan susu, itu bisa nggak dibikinin roti apa namanya tuh roti gandum? Roti gandum. Roti gandum bisa, Bro. Tapi kalau untuk yang sandwich cake ini lebih bukan ke rotinya tapi isiannya, Bro, yang bisa dipilih. Oke. Gitu. Tapi kalau Bro mau custom sendiri, mau minta, ya itu bisa lagi. Mungkin harganya malah lebih lebih di bawah daripada harga sandwich yang itu. Ya, soalnya saya lagi diet telur sama susu, bro. Iya, iya. Bisa. Menarik. Boleh, bro. Nanti kalau gitu kita order ya. Teman-teman, di Boleh. sini silahkan dicoba. Dry Bites ini luar biasa ya. Rasanya juga oke. Kemarin saya diberikan dua potong itu cukup oke. Berikut kentang goreng. Kentang gorengnya pun cukup oke. Bro, memang selama perjalanan ke sini, bro juga cukup komunikatif ya, diingatkan, ini langsung dihidangkan supaya kan kentangnya masih oke. Nah, teman-teman, ini masukan dari saya, makanannya cukup oke, kemudian deliverynya oke, komunikasinya oke, dan Oke. secara pricing juga cukup relatif oke sih kalau menurut saya tadi dari penjelasan Bro Andreas ya. Nah, teman-teman Iya. boleh dicoba. Di sini Bro Andreas, apakah akan ada untuk teman-teman nanti kuis atau apa silakan di share silakan Bro Andreas nggak apa-apa. Malam ini aku nggak kasih quiz sih, Bro. Oke, thank you kalau Iya. gitu nggak apa-apa, yang penting nanti saya habis ini saya order bro. Bro, Boleh, boleh. lo boleh tahu nggak kenapa sih bisa milih sandwich untuk bisnis ini, bisnis pertama ya bro? Iya, betul. Nah, kenapa bisa pilih sandwich, bro? Kenapa nggak pilih misalkan yang lagi kekinian apa sih? Misalkan kayak sekarang kan Mentai ya, tentang Bro, mentai. ya mentai atau sapi itu ya, nyapi, nyapi itu kan teman-teman kita juga itu. Nah, kenapa, bro? Mohon penjelasannya, bro. Ini pertanyaan yang hampir semua orang tanya, Bro. Siap. Aku jawab ya. Nah, karena secara jujur aku penggemar masakan western, Bro. Jadi memang dari kesukaan gitu. Dan dari training itu pun aku belajar, kan lumayan belajar banyak ya. Ada belajar Asian food, western food gitu. Dan memang setelah dipikirkan terus dicoba gitu ya, secara produk, memang sandwich ini adalah salah satu produk yang menurutku aku suka dan praktis, Bro, untuk orang gitu. Jadi ibaratnya kalau orang sibuk ya, nggak ada waktu untuk makan, mereka tinggal pesen grab sandwich terus langsung gigit aja gitu, nggak perlu repot, nggak perlu sendok makan dulu, garpu dulu Nggak gitu. repot ya, tinggal dipegang pakai kertas ya. Makan, iya, Oke. seperti itu sih. Nah, kandungan secara kandungan gizi sekarang, bro. Kalau bro ini apa bro Andreas kan tadi kalau secara
maximize. Nah, jadi kita kita bisa, oh iya, kita bisa mengarahkan pelanggan atau calon pelanggan untuk ambil tahapan-tahapannya bertahap sampai akhirnya menuju produk unggulan kita yang memang mempunyai profit yang memberikan kontribusi profit maksimal untuk perusahaan kita. Yes, betul. Oh, sudah bro. Nah, Bro, ya, teman-teman silakan ayo yang mau bertanya, jangan malu-malu ya. Di ya, sini bro, luar biasa sekali nih. Bro, ya. di sini PSBB jilid 2 sekarang, kira-kira apa sih bro yang tantangan yang bro hadapi? Kan kemarin sudah mulai agak new normal tuh. Kemudian bertambah lagi ini ya, jumlah-jumlah orang yang terinfeksi COVID, Ya, akhirnya COVID. kembali pemerintah daerah setempat memperlakukan, terutama DKI ya, Pemda DKI memperlakukan PSBB jilid 2. Nah, kira-kira Ya, bagaimana bro? Apa action apa yang Bro Andreas ambil untuk menyikapi PSBB ini? ya. Kalau saya sendiri, saya lihatnya begini. Ada PR-PR mungkin yang dari PSBB 1 belum dikerjakan seperti itu ya, bro. Ini adalah Oke. masa di mana kita boleh diberikan kesempatan lagi nih untuk melakukan PR-PR yang sebelumnya belum dikerjakan. Seperti itu. Atau mungkin yang belum selesai. Misalnya contoh di marketing. Nah, salah satunya yang bisa kita lakukan, termasuk saya ini jadi belajar kembali, bro, mengenai teknik funneling ini. Jadi, di mana terutama saat PSBB ini, berarti kita jangan terlalu banyak untuk marketing atau lebih mengiklankan yang produk premium, gitu. Tapi kita lebih kita iklankan produk-produk yang main produknya, sama produk yang lebih menengah ke bawah. Seperti Oke, itu. ini menarik bro. Terus bro, dampaknya seperti apa sih PSBB jilid 2? Apakah pelanggan-pelanggan Drive ini sudah familiar dengan oh ya udah dah delivery saja gitu? Apa memang masih konvensional maunya dine in? Nah, Bagaimana bro? marketnya sudah berubah, bro. Marketnya sudah berubah. Mereka sekarang lebih cenderung untuk pesan lewat ojek online, gitu. Oke. Memang mungkin karena sudah pengaruh dari Maret ya, bro. Maret sampai sekarang. Jadi mereka sudah terbiasa begitu. Oke. Mm-mm. Menarik tuh. Nah, teman-teman Jadi silakan. nggak terlalu Ya. sulit untuk PSBB 2, bro. Oke, karena sudah terbiasa ya. Ya. Oke. Teman-teman nih luar biasa ya. Kali ini benar-benar kita belajar. Jadi selain produknya Dry Bites ini rasanya cukup enak, juga ternyata Bro Andreas ini selaku owner menjalankannya pun dengan beberapa skill yang memang cukup bisa mensupport bisnis Dry Bites ini. Karena kalau kita lihat memang ini unik ya secara kategori. Di sini kan industrinya makanan dan minuman, kategorinya di sini makanan boleh dikatakan cepat saji nih ya, termasuk cepat saji ya bro ya. Iya. Oke, luar biasa. Teman-teman silakan jika ada pertanyaan, waktunya masih banyak nih teman-teman, masih ada 20 menit. Pada Bro, kemana ini nih? aku boleh cerita-cerita lagi ya? Silakan, ayo. Ya. Nah, teman-teman, jadi teknik fund funneling ini bisa teman-teman aplikasikan di bisnis apapun. Ya. Gitu. Jadi mau di properti, mau di bisnis jasa, itu semua bisa Ya. bisa sekali untuk digunakan. Dan itu teman-teman nggak perlu pivot, teman-teman nggak perlu ganti bisnis, tapi mungkin teman-teman hanya perlu memikirkan versi mungkin harga yang lebih murah tapi tidak menurunkan kualitas yang terlalu banyak gitu. Oke. Ya. Ini sungguh luar biasa ya. Jadi memang kita ini belajar selain harus bisa mempunyai produk unggulan, kita juga harus punya skill
untuk menjalankan atau bahkan menumbuhkan bisnis kita ya bro ya. Nah silakan bro, Betul, cerita betul. bro. Ya, jadi misalkan kita punya, anggaplah seperti orang punya bisnis baju wedding gitu ya. Baju wedding kan Ya, cukup mahal ya, dress ya, wedding seperti itu. Nah, tapi mungkin di kala pandemi ini mengalami kesusahan, pasti ya, ya, karena mungkin orang menunda pernikahan, terus juga tadinya udah sewa gedung segala macam, akhirnya batal atau seperti apa. Nah, teman-teman mungkin yang sebagai uh, dresser, sebagai pendesain baju, bisa nih teman-teman keluarkan produk yang ibaratnya tidak terlalu mahal seperti itu, tapi tetap bagus. Misalnya contoh bikin dress untuk pergi ke ibadah, gitu ya. Bikin ya, baju untuk pergi jalan-jalan ke mall, seperti itu ya. ya. Ya, bisa saya coba memberikan ide buat teman-teman untuk berpikir lebih kreatif dalam masa pandemi. Bro, tanya Ya, bro, kalau di boleh. bisnis pelatihan atau edukasi berarti ini ya untuk free itemnya seperti biasa ya, kita kasih free trial ya kira-kira gitu ya. Ya, Kita betul, tentang Bro. tentang apa seminar, kemudian free trial ketika sudah oke, step berikutnya yuk nih join 100.000 atau 200.000, ntar begitu udah oke, baru namanya bisnis coaching atau bisnis mentoring one on one ya, kira-kira gitu ya bro ya. Yes. Yes. Nah, ini salah satu hal yang aku ingat, Bro. Ketika aku ikut Coach Yohanes G. Pauli, ya. Jadi beliau itu punya teknik yang luar biasa. Dia memakai sistem funneling ini, Bro. Jadi dia ada buat sesi seperti kayak lewat YouTube, lewat Instagram gitu ya, untuk pengenalan sesinya gitu ya. Ada Ya, berbagi ilmu juga. Setelah itu ada ya. seminar besarnya yang mungkin harganya hanya berapa ratus ribu gitu ya. Udah di diskon gitu kan, akhirnya jadi murah. Ada yang tidak didiskon produknya dengan kursi VIP begitu, bisa makan bersama, bisa foto bersama, dan akhirnya ada lagi sesi coaching khusus gitu. Johannes G. Pauli sahabat lama bro di Action Coach Iya, dulu. iya. Beliau memakai sistem funneling juga, keren. Oke, ya mantap. Nah, jadi Bro Andreas sempat ambil bisnis coach ya dengan Johannes G. Pauli. Iya, sempat satu kali pertemuan bro waktu itu. Jadi Uh, belum belum sampai yang premium ya bilangnya ya, masih main. Oke, luar biasa, mantap ini. Yes. Harus belajar terus ya, Nah, bro. ya, sukses terus. Bro, nah bicara pertumbuhan, berarti di situasi sekarang PSBB Jilid 2 berarti Bro Andreas ini Dry Bites ini cenderung lebih stabil ya, karena kan memang sudah mengalami di PSBB Jilid 1 ya. Kira-kira Iya, itu ya, Bro? betul. Iya, betul. Oke. Menarik, Bro. Ini baru 3 tahun, tapi sudah ini. Karena memang, Bro, survei membuktikan ya, bisnis dalam 2 tahun itu 50%-nya bangkrut, Bro. Karena apa? Biasanya, oh ya, 2 tahun bangkrut, dalam kurun waktu 10 tahun, 95% bangkrut. Karena apa? Karena mereka tidak mempunyai planning. Iya, Nah, itu menarik ya. Jadi Bro Andreas di sini sudah menjalankan ini 3 tahun dan cukup stabil di situasi pandemi ini. Mudah-mudahan dengan skill yang selalu bertumbuh, yang belajar dari amin. mana saja, harapannya selalu bertumbuh nih untuk Rebites ya. Sukses ya Bro Amin, ya. amin. Amin, bro. Jika ada yang ingin ditanyakan, langsung saja ketik di kolom komen seputar perjuangan Bro Andreas di sini atau seputar F&B ya. Di sini Ya, Bro boleh. Andreas, oh, tadi kan kita bicara totally majority tentang marketing. Bro, Ya, bagaimana Bro cara mengelola inventory Bro Andreas?
Inventory lebih ke inventory berarti makanan yang bisa basi ya atau seperti apa, Bro? Ya, mungkin bahan-bahannya ya. Kan dalam hal ini rotinya, dagingnya, sayurnya, Ya, telurnya. ya. Nah, jadi buat teman-teman yang bisnis F&B, ini salah satu tips juga nih untuk inventory bahwa inventory itu at least kita punya, kalau saya penyimpanannya itu dalam bentuk freezer Ya, itu. Jadi memang makanan itu akan lebih awet ketika kita masukkan ke dalam freezer. Dan sebenarnya hotel-hotel besar pun melakukan hal itu. Mereka nggak langsung bikin bahan mentah, hari itu juga mereka olah, terus mereka bikin, tidak seperti itu. Tapi mereka bikin stok, sudah di marinate atau dibumbuin, lalu mereka pack, mereka vakum, lalu mereka masukkan ke freezer. Gitu. luar biasa. Jadi berarti nggak ada kendala untuk masalah inventory ya bro ya. Ada nggak bro Ya, bahan-bahan presiden gitu? Enggak ya? bahan-bahan pasti ada yang maksudnya akan busuk ya bro, akan rusak. Seperti sayuran, sayuran selada seperti itu kita tidak bisa masukkan freezer. Nah, jadi memang ada resiko uh, untuk rusak atau basi, tapi cost-nya itu tidak sebesar ketika yang rusak itu adalah roti atau Oke, daging seperti itu. oke. Ya, Ya. oke. Menarik. Teman-teman silakan apabila ada pertanyaan langsung saja di sini Bro Andreas akan coba menjelaskan nanti tentang seputar F&B, seputar teknik marketing yang dijalankan. Nah, silakan teman-teman. Jangan sungkan-sungkan. Di sini waktunya masih ada 10 menit kurang lebih. Ya. Silakan. Aku juga cerita ya, Bro. Bro Yosa ini salah satu orang yang agak gila, Bro. Karena Ya, dari kuisnya itu mantep. Karena pertama dia bikin kompetisi Tekken ya, seingatku waktu itu ya. Bikin ya. Tekken. Tekken. Nah, sekarang bikin lomba mewarnai. Itu menurutku kita patut meniru. Kita patut mengacungi jempol. Itu out of the box ya. Iya, betul. Nah, itu teman-teman boleh tuh, maksudnya uh, amati, tiru, modifikasi. Gitu. Ya. Ya, Bro, sudah ada. Ya. ini pertanyaan ada Fangs Kitchen Official. Pernah mentok ide untuk pengembangan bisnisnya, Bro? Kalau mentok banyak ya. Maksudnya kita namanya menjalankan pasti banyak mentok. Tapi kalau menurutku satu hal ketika kita mentok itu kita nggak boleh stuck ya atau menyendiri saja. Tapi kita perlu bertemu orang-orang seperti Bro John Alan, seperti Bro Yosa. Salah satunya lewat karena lagi PSBB lewat IG ini ya. Itu kita Ya, akan bisa mendapatkan insight-insight yang baru gitu. ya, Dan kita juga bisa lihat jualannya orang lain, brother sister. Kita bisa misalnya contoh kita di kuliner kita lihat jualan orang lain, kok dia bisa bikin seperti ini gitu. Apakah kita ya, bisa modifikasi ke produk kita ataupun produk yang lain, baju, ya. apapun itu Oke. bisa. Fangs Kitchen di sini ke lebih ke apa nih bisnisnya? Makanannya kategorinya apa nih? Makanan, minuman, makanan Chinese, cepat saji, atau apa nih? Oke, sambil nunggu jawaban, Ishak Lombok Property, bagaimana cara mempertahankan jumlah klien ketika klien mulai masak di rumah sekarang? Ya, Keren ini ini. Akan ini pertanyaan yang susah-susah gampang dijawab. Tapi saya akan coba ya. Saya akan coba jawab. Memang kebanyakan orang sekarang cenderung masak di rumah ya. Nah, ya, seperti yang saya bilang, teman-teman, kita bisa coba untuk kita jual versi murahnya, atau versi mentahnya, ya, atau versi setengah matangnya gitu. ya. Jadi misalkan sekarang kalau teman-teman lihat banyak sekali orang yang jual frozen food jadinya. Oke, Atau orang-orang yang menjual produknya itu di dalam
kayak semacam pouch yang cukup besar. Jadi untuk ibaratnya untuk sekeluarga gitu. Dengan harga otomatis dibanding kita beli produk jadi ya lebih murah gitu. Dengan contoh untuk 4 porsi, untuk 5 porsi. Nah, kita bisa kembangkan ke situ. Oke. Jadi bisa kita mungkin buat lebih ini ya, lebih terjangkau ya kira-kira ya. Kalau seandainya Iya. tadi jumlahnya memang besar, kita buat lebih sedikit gitu ya. Jadi lebih Betul. terjangkau kira-kira. Oke. Ini Fang's Kitchen official asinan buah dan rujak. Wah, ini menarik nih. Malam-malam Keren. hujan-hujan. Ya, segar-segar. Keren. Bang, kelihatannya kalau eh, nanti tertarik bisa join di grup. Saya kebetulan ada grup Bisa Bisnis bersama Coach Priyono dari Action Coach. Salah satu sahabatnya Yohanes Pauli juga, termasuk seniornya. Nanti bisa DM saya di John underscore Alan 21 ya di sini ya. Nanti Wih. bisa. Jadi saya tiap Rabu pagi sharing bisnis tentang bisnis proses bersama Coach Priyono. Nah, ini Keren. ada mentor saya juga, Pak Anton Teddy. Selamat malam, Pak Anton Teddy, Malam, Pak sekaligus Anton. tanya mentor di sini bersama Ko Tommy Wong ya. Selamat malam, Pak Anton. Ini malam ini saya bahas bersama Grey Bites Sandwich tentang funneling marketing. Wah, luar Yes. biasa. Oke, teman-teman, silakan di sini apabila ada yang ingin ditanyakan. Ada pertanyaan nih bro dari Fang's Kitchen lagi. Oke. Rencana buka franchise pasti ada, cuman mungkin belum dalam waktu dekat ya. Mm-mm. Karena situasi dan kondisi lagi mengharuskan kita untuk banyak di rumah. Jadi kalau kita buka franchise nggak terlalu pengaruh banyak. Oke. Ya. Jadi siapa yang mau franchise ini? Kayaknya tertarik nih. Ini ya Fang's Kitchen ya. Oke. Ya, Oh, saya anak tuh. bilioner Jaktim. Wah, Keren. pasti keren di sini. Ya, ya, ya. Oke. Berarti ini grupnya VP1001 juga nih. Ya. Oke. Teman-teman, silakan. Masih ada 5 menit. Yang ingin bertanya, kan? Ini berarti teman-teman semua ya. Oke. Kalau BM Jaktim berarti Bro Ruby ya? Ruby Herman. Bukan Ya, ya? mungkin Bro Ruby ya, Iya, yang ini seingat ya. saya. Bantu. Oke. Ya, ya, ya. Silakan. Kalau tidak ada yang mau bertanya sambil jalan, mungkin saya coba tanya lagi ya, Bro ya. Tadi kan tentang inventory, terus tadi tentang marketing udah, Bro. Bro, sekarang pertanyaan seputar bisnis proses. Yes. Halo. Nah, bagaimana Bro Andreas mengelola tim? Ya. Nah, jadi tim saya itu masih belum terlalu besar, teman-teman. Biasanya saya waktu itu saya punya tim sampai paling maksimal 3 orang. Waktu itu 3. Jadi Hmm. memang konsepnya itu karena sandwich ini ibaratnya masih produk yang belum terlalu ribet ya, belum terlalu perlu banyak orang gitu. Jadi memang untuk juga menghemat cost. Ya, Nah, tapi untuk menghandle tim ini adalah tetap di awal-awal kita seleksi sendiri sebagai owner karena saya masih ibaratnya masih handle sendiri ya. Saya seleksi sendiri, wawancara sendiri. Saya kasih percobaan selama kurang lebih 3 hari sampai seminggu begitu ya. ya. Lalu setelah itu ya saya lihat, saya monitor dan akhirnya pelan-pelan mereka bisa untuk membuat produk yang sama dengan yang saya buat. Seperti itu. Jadi memang butuh waktu ketika melakukan proses duplikasi ini. Oke. Ada strategi khusus gak, Bro, dalam merekrut tim? Waktu itu saya sempat ambil dari bahannya Coach Yohanes.
waktu itu untuk perekrutan. Jadi memang kita perlu bikin list seperti apa yang kita mau gitu. Karena kan sebenarnya karakter orang itu kan berbeda-beda ya. Kadang-kadang kita cocok nggak cocok juga. Misalnya saya orang intim dan stabil, maksudnya saya lebih cocok kerja dengan karakter yang seperti apa. Nah, itu kita perlu menyesuaikan dengan karakter yang kita butuhkan juga. Iya, menarik ya. Jadi memang sempat diajarkan oleh Coach Yohanes tentang disc profile mungkin ya. Iya, betul. Oh. Karena Bro John tahu juga nih kurang lebih. Dulu kita sama-sama di Action Coach. Saya sempat buka kantor Action Coach dulu. Dulu kan Coach Yohanes 2008 2007 itu 2008 ya kan di Action Coach awalnya belajarnya. Iya. Tuh. Jadi ini luar biasa, terima kasih banyak. Nah, Bro, sebagai penutup ini tinggal 1 menit lagi, 2 menit ya, 2 menit. Kira-kira ada nggak pesan-kesan atau pesan-pesan untuk teman-teman di Tanya Mentor di sini, audiens di sini untuk belajar tentang F&B atau hal apapun yang Bro Andreas ingin sharing? Silakan, Bro. Nah, jadi teman-teman yang punya bisnis, sekarang lagi menjalankan bisnis F&B, lagi mencoba atau udah jalan, teman-teman, aku punya tips bahwa teman-teman harus berpikir jauh. Jangan hanya berpikir untuk pandemi ini aja untuk bertahan hidup. Sayang, ibaratnya pacaran nggak untuk sampai nikah, tapi pacaran hanya untuk pas kuliah aja biar ada teman belajar gitu. Sayang. Jadi teman-teman yang di sini yang sudah menjalankan bisnis F&B, sebisa mungkin teman-teman gali lagi lebih dalam visi misinya apa gitu. Karena itu sangat penting untuk ke depan. Teman-teman, menarik sekali materi malam ini dari Bro Andreas dari Dre Bites Sandwich. Nanti teman-teman kalau yang butuh snack, ingat selalu Dre Bites Sandwich. Terima kasih, Bro. Sampai ketemu di kesempatan lainnya. Teman-teman, terima kasih yang sudah ikut hadir sampai di akhir sesi. Sampai ketemu di lain kesempatan di sesi Tanya Mentor. Selalu ikuti setiap hari ada, nanti bergantian dengan hostnya, dengan teman-teman lainnya. Terima kasih, Bro. Sampai ketemu. Thank you. Thank you.